Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 dengan meningkatkan pelaksanaan tracing dan treatment serta isolasi mandiri yang akan dilakukan secara terpusat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 26 Juli 2021 bersama saya Caroline Huodamosa. Saudara, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Aparat dari Satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing atau pelacakan COVID-19 dalam pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat atau PPKM yang kembali diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang. Mal yang ada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25%. Sementara pasukan gerilyawan Taliban terus melancarkan serangan besar-besaran merebut sejumlah distrik di Afghanistan. Amerika Serikat yang mendukung Afghanistan memerangi Taliban akan menggencarkan serangan lewat udara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tidak terbuai dengan tren penurunan positivity rate COVID-19. Berikut kita simak laporan Alfred Tuter. Kalau melihat pandemi, maka lihat Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengingatkan agar warga tidak terburu-buru menyimpulkan lonjakan kasus COVID-19 telah melewati puncaknya saat ini. Dia menganalogikan kasus COVID-19 ini tak seperti arus lalu lintas yang bisa diprediksi dari zaman ke zaman, melainkan perlu waktu hingga berminggu-minggu untuk mengambil kesimpulannya. Untuk itu, Anies meminta agar warga menunggu kesimpulan penanganan lonjakan kasus COVID-19 ini hingga 1 pekan ke depan. Meski memang menurutnya rata-rata kasus COVID-19 saat ini sedang mengalami penurunan. Jadi menurut saya jangan kita buru-buru menyimpulkan karena ini berbeda dengan aliran lalu lintas yang bisa diprediksi jam-jaman. Kalau ini waktunya perlu mingguan. Jadi nanti saya mohon kepada teman-teman untuk jangan kemudian menyimpulkan sudah lewat puncak dan nanti itu minggu-minggu depan nanti baru kita simpulkan itu. Tapi sekarang angka positivity rate dari hari ke hari menunjukkan. Sementara itu, imbauan Gubernur Jakarta mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dengan pandangan tersebut seperti Doli, ada pula yang ingin gubernur lebih tegas dan menempatkan petugas-petugasnya sampai di kampung-kampung agar prokes berjalan disiplin seperti yang disampaikan Doni. Saya Doni dari Jatim, saya setuju sih kita nggak boleh terbuai sama penurunan kasus COVID ini. Jujur aja udah setahun, sekalian aja mungkin bermasker ini jadi gaya hidup. Dan Pak Gub kalau bisa penindakan terhadap pelanggarnya harus lebih tegas supaya pada waktu. Saya Doni, salah satu warga dari Jakarta Selatan. Saya merasa himbauan saja kurang cukup yang sudah dilakukan Bapak Gubernur Anies Baswedan. Mengingat sudah setahun belakangan warga selalu dihimbau, tapi masih ada yang seakan ngeyel gitu, tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga instansi-instansi kesehatan lainnya. Saya sangat memohon untuk pemerintah provinsi mungkin bisa menempatkan petugas di kampung-kampung, di desa-desa untuk menjaga dan supaya pada 25 Juli menurun ke angka 24%. Positivity rate sendiri adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI. Saudara, meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar memaksa pemerintah daerah setempat mulai hari ini kembali membuka tempat karantina terpusat. Selain Kabupaten Banjar, kasus COVID-19 juga melonjak tajam di wilayah lainnya di Kalimantan Selatan seperti di Banjarmasin dan Banjarbaru. Aulia Rahman berikut menyampaikan laporannya.
Dan yang perlu kami garis bawahi bahwa ini adalah instruksi dari pusat, jadi bukan keputusan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Munculnya kasus ini membuat ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jakarta penuh. Pertamanya pasien juga membuat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar akan kembali di tempat-tempat karantina terpusat, yakni di Mesos, Sultan Sulaiman, Kota Martapura. Sebelumnya, tempat karantina terpusat tersebut ditutup pada awal Juli lalu karena pasien sudah tidak ada lagi. Yang bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Dr. Diondin menyatakan rencananya tempat tersebut akan kembali dibuka mulai hari ini, Senin 26 Juli 2021. Senin kita buka kembali, ini sedang pengecekan fasilitas yang ada, jalannya, AC-nya, harganya. Jadi berhasil lah kita tuh sambil dicek dulunya masih bagus, sekali-kali dia pintunya kan dan lain-lainnya. Selain Kabupaten Banjar, kasus juga terjadi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Bahkan dua daerah ini sudah diinstruksikan untuk memperlakukan PPKM level 4. Menanggapi hal ini, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mukti Arifin berharap agar masyarakat jangan panik dengan adanya PPKM tersebut. Dan yang perlu kami garis bawahi bahwa ini adalah instruksi dari pusat, jadi bukan keputusan dari daerah begitu. Jadi ini kita melihat dulu instruksi menterinya bagaimana, itu akan kita pelajari, kita evaluasi, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Kota Banjarbaru, dan kami mencoba sefleksibel mungkin untuk kenyamanan masyarakat itu gitu. Dengan difungsikannya kembali tempat karantina dan diberlakukannya PPKM level 4 di dua daerah diharapkan mampu menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di daerah ini. Di mana sejauh ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Selatan sudah lebih dari 43.000 orang, di mana 1.100 diantaranya meninggal dunia. PPKM level 4 mulai 26 Juli juga akan diberlakukan di Kabupaten Tanah Toraja. Dalam penerapannya, sejumlah rumah ibadah, pasar tradisional, hingga objek wisata ditutup sementara. Pemkab Tanah Toraja mengklaim jika naiknya angka kasus konfirmasi positif COVID-19 akibat tracing kontak yang dilakukan secara masif di wilayah ini. Laporan Karmila Kandi. Sejumlah wilayah di Indonesia mulai hari ini juga akan memberlakukan PPKM level 4 menyusul makin meningkatnya angka kasus positif COVID di masing-masing wilayah tersebut. Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi di dalamnya yang akan melakukan PPKM level 4. Pemberlakuan tersebut akan dilaksanakan di Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Sekretaris Satgas COVID Tanah Toraja Dr. Rudi Andilolo kepada RRI menuturkan pihaknya telah siap melaksanakan PPKM level 4 sesuai arahan pemerintah pusat, di mana sebelumnya PPKM Mikro juga telah diterapkan di wilayah ini. Dalam penerapannya, berbagai kegiatan masyarakat dibatasi, mulai dari sekolah tatap muka, aktivitas pasar tradisional, kunjungan wisatawan hingga rumah-rumah ibadah. Dr. Rudi juga mengklaim jika meningkatnya kasus positif di wilayah Tanah Toraja karena masifnya tim Satgas melakukan tracing kontak menggunakan swab PCR. Kabupaten Tanah Toraja ini adalah pusat rujukan dari Enteng, Toraja Utara, bahkan Sulawesi Barat. Ya, angka kematian selama tahun ini baru 6 orang. Jadi kesimpulannya angka kesembuhan dibanding dengan jumlah kesakitan dan angka kematian, kami berada pada angka kesembuhan 98,36%, jauh di atas angka kesembuhan nasional. Nampak kami banyak kasus karena kami melakukan tracking secara masif. Bisa lebih daripada 20-an, 30 sehari. Sementara itu, General Manager Hotel Misiliana Toraja, Johan, mengungkapkan pemberlakuan PPKM sangat berimbas pada keberlangsungan hotel dan restoran di wilayah ini. Bahkan selama pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, ikut berimbas pada penghasilan hotel di Toraja, sehingga menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hotel keseluruhan ada dampak besar ya, karena sebenarnya dari Jumat kemarin semua objek wisata di dalam Toraja Utara sudah ditutup. Dampaknya akan sangat terasa dan sedang terasa sebenarnya di Jawa Bali setelah PPKM, yaitu kami punya banyak sekali cancellation, banyak sekali juga tamu-tamu yang harusnya check-in malah nggak jadi, dan akhirnya yang akan terjadi adalah info yang saya dapat dari teman-teman akan kembali, ada yang hotelnya udah sempat buka, akan tutup kembali hotelnya selama mungkin 1-2 bulan ke depan. Untuk Misiliana sendiri kami akan mengurangi shift bekerja, kira-kira mungkin 1 bulan masuknya full, sekarang tinggal setengah bulan aja masuknya. Itu akan berpengaruh pada penghasilan karyawan. Ditambahkan, jika PPKM level 4 diberlakukan di Tanah Toraja, maka
maka secara otomatis pihak hotel akan melakukan pengurangan karyawan melihat kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan 3 instruksi Mendagri atau Inmendagri tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal menyebutkan 3 Inmendagri itu, yaitu Inmendagri nomor 24 tahun 2021, Inmendagri 25 tahun 2021, dan Inmendagri 26 tahun 2021. Penetapan level wilayah pada Inmendagri ini berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Saudara, pemberlakuan PPKM level 4 akhirnya diperpanjang. Pemerintah juga akan meningkatkan pelaksanaan tracing dan treatment. Isolasi mandiri juga akan dilakukan secara terpusat untuk menekan masih tingginya angka kematian. Selain itu, untuk informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Mujananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM level 4 sampai tanggal 2 Agustus mendatang. Presiden mengakui ada kemajuan dalam pengendalian pandemi COVID selama 23 hari pelaksanaan PPKM. Namun Presiden mengingatkan ada varian lain selain varian Delta yang tingkat penularannya jauh lebih cepat. Sehingga dalam masa PPKM ini, Presiden menekankan perlunya meningkatkan testing dan tracing. Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin, dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera. Kita harus selalu waspada, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi, dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Selain meningkatkan testing dan tracing, pemerintah juga akan mendorong isolasi mandiri secara terpusat. Menurut Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan, salah satu tujuannya adalah untuk menekan angka kematian akibat COVID yang masih cukup tinggi. Selain itu kami juga mendorong isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan risiko kematian, terutama kepada orang tua dan orang komorbid. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September dan seterusnya. Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto mengatakan, dengan isolasi terpusat ini, selain mencegah penularan ke keluarga, maka perawatan terhadap orang yang positif COVID bisa lebih tepat, sehingga angka kematian pada pasien yang sedang isolasi mandiri atau yang menderita komorbid atau mempunyai penyakit bawaan bisa dicegah. Karena kita tahu sekarang penularannya sudah memasuki ke pemukiman padat penduduk, sehingga kalau satu keluarga kena, itu akan kemungkinan terjadi penularan itu sangat tinggi. Makanya pemerintah akan melakukan intervensi dengan melakukan isolasi terpusat gitu di sejumlah, terutama di 7 wilayah aglomerasi, sehingga kita bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga treatmentnya juga bisa, apakah dia akan dibawa ke rumah sakit atau kemudian cukup diberikan treatment di isolasi mandiri tadi.
Keputusan memperpanjang PPKM level 4 ini dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah masih tingginya transmisi COVID-19. Menurut Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana Nanyang Technological University Singapura, Profesor Zulfikar Amir, kalau seandainya PPKM ini direlaksasi atau dikendorkan seperti rencana semula, maka upaya pengendalian COVID selama PPKM bisa jadi akan sia-sia. Karena relaksasi itu punya konsekuensi yang serius untuk membuat jumlah kasus itu rebound. Jadi kita sudah capek-capek untuk menurunkan, tapi belum sampai pada titik yang terkendali, tiba-tiba kita melakukan relaksasi, akan terjadi rebound. Jadi saran saya begini, Mas. Pertama itu adalah membuka akses bagi siapa saja untuk bisa melakukan tes PCR dan tes antigen tanpa bayar. Ini akan mempercepat proses pelacakan dan pengetesan di level bawah, sehingga orang yang merasa mendapat gejala walaupun mereka tidak terkonek dengan orang lain yang terpapar, itu bisa langsung datang ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit untuk tes, dan kemudian ketika mereka tahu mereka positif, mereka bisa mengisolasi diri. Kebijakan memperpanjang PPKM level 4 ini mungkin memang suatu keputusan yang dilematis dan berat, namun harus diambil karena keselamatan masyarakat menjadi kewajiban pemerintah untuk melindunginya. Agus Wijananto, Pro 3 RRI. Pendengar, komentar Pro 3 RRI hari ini menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang kembali diperpanjang sampai 2 Agustus mendatang. Komentar disampaikan editor senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Dalam beberapa waktu setelah diberlakukannya PPKM darurat hingga periode kedua kemarin, tingkat keterisian instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Jakarta sudah mulai berkurang. Namun pernyataan Anies Baswedan belum disertai dengan data kuantitatif. Sementara itu, tim Satuan Tugas COVID-19 menyebutkan bahwa tingkat jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kemarin tercatat 38.679 orang. Memang menurun dibandingkan periode sebelumnya yang pernah mencapai 54.000 orang dalam satu hari. Jumlah total pasien yang positif mencapai 3.166.000 orang. Sementara yang sembuh mencapai 2.509.000 orang. Sedangkan yang masih cukup prihatin adalah jumlah angka meninggal mencapai 1.266 orang kemarin. Total akumulatif di Indonesia yang meninggal sebanyak 83.279 orang. Angka jumlah meninggal ini masih terbilang tinggi, walau jumlahnya secara harian menurun. Kemarin, PPKM darurat secara resmi diperpanjang kembali oleh Presiden Joko Widodo hingga 2 Agustus mendatang. Ini adalah langkah bijak kepala negara yang lebih memprioritaskan keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Kendati demikian, dalam aturan turunannya seperti disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Kantor Pen dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan selaku penanggung jawab PPKM darurat di Jawa Bali, ada beberapa ketentuan yang diperlonggar bagi aktivitas ekonomi. Semua orang tentu berharap ekonomi berjalan lebih cepat, tapi tidak mungkin tentu melonggarkan semua aktivitas ekonomi. Sehingga karenanya, kebijakan level 4 dan 3 ini tetap memberi penekanan pada pembatasan kegiatan masyarakat dengan beberapa penyesuaian. Semoga ini dapat berjalan baik dan kesehatan serta ekonomi berjalan baik. Tokyo 2020.
Judo Jepang Hifumi Abe mempersembahkan medali emas ketiga dari cabang olahraga judo dengan kemenangan Ippon atas Maza Marvelasvili dari Georgia. Hifumi bersama sang adik Uta meraih medali emas pada hari yang sama dan sekaligus menjadikan mereka saudara laki-laki dan perempuan pertama yang memenangkan emas pada hari yang sama dalam setiap olahraga individu di dalam sejarah Olimpiade. Lifter Tiongkok Fabin Li peraih medali emas nomor 61 kg Olimpiade Tokyo 2020 memecahkan rekor Olimpiade melalui angkatan clean and jerk yang dramatis. Tampil di Tokyo International Forum kemarin, Fabin Li berhasil memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan total angkatan 313 kg atau 5 kg lebih berat dari rekor sebelumnya. Dalam kesempatan angkatan kedua 172 kg, atlet berusia 28 tahun itu terpaksa berdiri dengan satu kaki sembari menahan beban untuk menjaga keseimbangan. Pegolf nomor 1 dunia John Ram dan peringkat 6 dunia Bryson DeChambeau dinyatakan positif COVID-19 sebelum keberangkatan mereka ke Olimpiade Tokyo. Bagi Ram, ini adalah kedua kalinya dalam 2 bulan ia dinyatakan positif setelah dipaksa mundur dari Memorial Tournament di Ohio Juni lalu saat ia memimpin dengan 6 pukulan. Atlet Spanyol itu dinyatakan positif setelah menjalani protokol pengujian akhir sebelum dia berangkat ke Olimpiade Tokyo. Indonesia kembali meraih medali pada hari ketiga Olimpiade Tokyo 2020. Lifter andalan Indonesia Eko Yuli Irawan berhasil menyumbangkan medali perak pada pertandingan cabang olahraga angkat besi kelas 61 kg dengan total angkatan 302 kg. Pada pertandingan yang berlangsung di Tokyo International Forum kemarin, lifter asal Lampung ini sukses mengawali angkatan snatch dengan beban seberat 137 kg. Namun Eko gagal saat mencoba angkatan seberat 141 kg di kesempatan kedua dan ketiga. Upaya untuk mengamankan total angkatan dilakukan Eko dengan mengawali angkatan clean and jerk seberat 165 kg. Angkatan pertama dilakukan dengan mudah. Namun untuk angkatan kedua masih terlalu berat untuk Eko. Kedua masuk kami sudah bilang, iya konsentrasi sejenak Eko Irawan, tangan telah berada di besi barbel, jongkok sejenak untuk memasang kuda-kuda, melakukan angkatan clean and jerk kedua ini, masih konsentrasi namanya Eko Irawan, berhasil sudah dapat dengan barbel sempat ada di pundak Eko Yuli Irawan namun gagal menyelesaikan angkatan sampai ke atas kepala barbelnya dan sehingga barbel terjatuh dan Eko Yuli Irawan gagal melakukan angkatan clean and jerk seberat 177 kg. Sementara lifter Cina Fabin Li membawa pulang medali emas sekaligus memecahkan rekor Olimpiade atas namanya sendiri dengan total angkatan 313 kg. Medali perunggu menjadi milik atlet Hungaria Son Igor yang hanya mampu mencapai total angkatan 294 kg. Atas hasil ini, Eko Yuli Irawan menempatkan dirinya sebagai orang Indonesia yang mampu meraih medali pada 4 Olimpiade terakhir dan sekaligus meneruskan tradisi medali merah putih dari cabang olahraga angkat besi di Olimpiade. Dari cabang olahraga bulu tangkis, pemain tunggal putra Indonesia Anthony Sinsuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Hungaria Georgely Kraus di Musashino Forest Plaza kemarin. Ginting menundukkan Kraus melalui permainan 2 game 21-13, 21-8 di ajang badminton Olimpiade Tokyo 2020. Masih konsentrasi sejenak, efektif sudah angkat depan pendek balikan oleh Cruz, angkat blok oleh Cruz, Anthony balikan lagi blok, depan kembalikan lagi oleh Cruz, blok lagi ada Cruz, depan menghilang dilakukan oleh Anthony Ginting, masuk. Poin bertambah bagi Anthony Ginting, saudara pendengar tentunya menjadi 19-6, 2 angka lagi. Iya, Anthony Ginting bisa meraih kemenangan atas kira-kira itu dari Hungaria. Ada efektif dilakukan oleh Anthony, kembalikan lagi Anthony, kembalikan, terus langsung menghilang, maksudnya tadi bola keluar, menjadi Cruz tadi, poin bertambah bagi Anthony menjadi 20-6. Di partai lain, pebulu tangkis putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung Cahyaningsih berhasil menang dari lawannya asal Myanmar Seth Harpuzar dalam pertandingan di grup N. Mariska merebut poin dalam waktu 27 menit untuk 2 set pertandingan dengan skor 21-11, 21-8. Mariska melakukan namun lagi-lagi oleh jatuh masuk menjadi 20-11, 1 poin untuk menuju game set pertama ini. Mariska tidak dilakukan pendek saja dan masuk, saudara pendengar, pukulan dropshot yang dilakukan oleh Mariska membuat set pertama di pertandingan single putri grup M
antara Gregoria Mariska melawan Petar Tusar diakhiri dengan skor 21-11 di set pertama dimenangkan oleh Gregoria Mariska Tunjuk. Sementara di partai ganda campuran, Praven Jordan melatih Oktavianti menang 2 set melawan pasangan Denmark Mathias Christiansen Alexander Boyd dengan skor 24-22, 21-19. Atlet Indonesia melatih Daiva Oktavianti mengatakan akan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi tuan rumah. Mental tanding, motivasi, dan menjalin komunikasi dengan pasangan akan menjadi kunci yang menentukan dalam pertandingan yang akan berlangsung pukul 8.40 waktu Indonesia Barat nanti. Pasangan ganda campuran Indonesia akan menghadapi laga berat hari ini. Praven Jordan dan melatih Daiva Oktavianti akan menghadapi pasangan Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Sedangkan pertandingan lainnya, pasangan ganda putra Marcus Bertrandi Gideon dan Kevin Sanjaya akan menghadapi pasangan India Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Untuk ganda putri, pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu akan menghadapi pasangan ganda Inggris Raya Chloe Birch dan Lauren Smith. Sementara di ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan menghadapi Aaron Chia yang berpasangan dengan Soh Hoon Yik dari Malaysia. Hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat tadi malam, kontingen Indonesia masih berada di peringkat 19 perolehan medali sementara Olimpiade Tokyo 2020 dengan raihan 1 perak dan 1 perunggu. Untuk 5 besar perolehan medali sementara berada pada puncak klasemen Tiongkok dengan 6 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Menyusul Jepang di peringkat 2 dengan 5 emas dan 1 perak. Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan 4 emas, 2 perak dan 4 perunggu. Di posisi keempat Korea dengan 2 emas dan 3 perak. Sementara pada posisi kelima Komite Olimpiade Rusia dengan 1 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Demikian jurnal hari ketiga Olimpiade Tokyo 2020. Selamat pagi, salam olahraga. Demikian jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Demikian warta berita pagi ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi.